Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Jendra. Kita malam hari ini belajar tentang HCN ya, setiap hari Selasa jam 19.30. Sebenarnya saya yang mau belajar, tapi saya ajak teman-teman supaya kita bisa belajar bareng. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Jendra dan ini sesinya bebas dan teman-teman boleh bertanya apapun ya. Boleh mau open mic juga boleh, nanti dikasih waktu ya kalau mau open mic, mau ngobrol sama Pak Jendra boleh, tapi bagi-bagi waktunya sama teman-teman yang lainnya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol sama Pak Jendra, kita panggilin dulu. Selamat malam Pak Jendra. Selamat malam. Oke, malam Pak Jendra. Kita izin nih Pak Jendra mau belajar-belajar lagi tentang HCN boleh ya Pak Jendra ya. Nah, Siap. HCN. Nah, malam hari ini katanya Pak Jendra ada materi khusus nih yang tadi di-share ke saya tentang nama dan penyakit keturunan. Nah, biasanya kan hari Selasa saya ada studi kasus ke Pak Jendra. Nah, malam hari ini Pak Jendra ada slide, jadi kita dengarkan Pak Jendra dulu ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana nama itu bisa mempengaruhi kesehatan seseorang bahkan sampai ke keturunannya gitu. Dan bagaimana nama itu sendiri pun bisa memutus penyakit keturunan itu gitu ya Pak Jendra. Nah, silakan Pak Jendra waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Bro Prabu dan selamat malam buat teman-teman semua nih yang absen nggak ada nih. Cuma berapa orang nih. Berarti yang nyala doang tuh kameranya ya, ikut zoom doang deh. Nah, ini giniin doang ya. Oke, sebenarnya ini bukan zoom apa namanya zoom eh, presentasi ACN enggak. Kita cuma sharing ya. Jadi Bro Prabu pingin tahu lebih jelas lah gitu tentang ACN. Sebenarnya slide saya cuma satu sih, gitu. Karena kan ini cuma ingin ngasih contoh saja bahwa bagaimana sih sebetulnya itu nama itu turun gitu. Identitasnya yang turun, bukan namanya ya. Jadi banyak orang yang eh, apa namanya zaman dulu itu waktu saya jadi hipnoterapis itu banyak yang nanya gitu, Pak ini kok kok bapak saya diabetes gitu, dulu bapak saya ada apa namanya itu atau ibu saya ada cancer, jadi mungkin itu ya nurun gitu, gitu. Kalau di hipnoterapi kita pasti bilang itu adalah seperti sugesti gitu atau mental block lah bahasanya, jadi itu yang turun ke dalam ke anaknya gitu, jadi disuges secara tidak langsung. Nah, ini juga bisa sebetulnya menjawab beberapa pertanyaan yang kayak kemarin saya dapat, kalau seandainya misalnya punya anak tapi kemudian lahirnya cacat gitu, itu sebabnya gara-gara apa? Nah, ibis ini juga menjawab itu sebetulnya. Terus eh, perlu saya tekankan kepada teman-teman bahwa eh, anak baru lahir itu sebetulnya nama tidak belum bekerja. Karena satu dia tidak tahu kan, so dia tidak tahu. Yang kedua masih on progress karena yang megang pertama di kelahiran itu adalah tentunya kelahiran itu sendiri gitu. Karena di kelahiran juga ada taprootnya kan, ada jalurnya gitu. Nah, setelah mereka tahu namanya itu malu mau baru mulai bekerja nama tersebut. Itu ya. Jadi eh, ada jenjang, ada jalurnya gitu. Saya share dulu ya sebentar ya. Oh, mana ini? Oke. Oke. Nah, ini saya share muncul ya, teman-teman ya. Di layar ya muncul. Oke. Nah, saya Muncul muncul Pak. ini contoh saya ambil adalah papa saya. Ya siapa lagi contohnya gitu. Karena papa saya itu salah satu contoh HCN yang cukup tragis gitu. Di mana saya baca dulu ya yang papa saya. Papa saya itu namanya ini ya.
Terus di energinya dia tinggi banget, 85 gitu. Jadi 85. Nah, bagi yang nanya juga ya, maksudnya gitu, kenapa sih level 1 itu 85? Nah, ini tribute sebetulnya. Tribute untuk papa saya gitu. Jadi makanya level satunya adalah 85. Nah, di papa saya itu ada satu doang identitas bercetak tebal, yaitu internal, identitas internal. Jadi ada eksternal yang ini eksternal ya, yang di nenek saya eksternal, internal. Nah, jadi papa saya itu meninggalnya karena diabetes. Gitu, diabetes di umur 50 tahun. Bapak saya meninggal di umur 50 tahun, komplikasi eh, ginjal, paru-paru. Tapi awalnya diabetes. Awalnya dia diabetes, terus metastase lah diabetesnya kemana-mana gitu kan, nyebar-nyebar, ginjal kena, akhirnya paru-paru juga kena. Nah, gitu. Tapi pertanyaannya adalah dari mana datangnya diabetes itu gitu kan, atau sakitnya itu. Nah, ternyata setelah saya cek ke atas ke nama kakek saya dan nama eh, apa namanya itu nenek saya, itu ternyata dua-duanya yang match itu adalah identitas internalnya, yaitu sakitnya gitu. Jadi di sini ada internal, di sini juga ada internal. Jadi ini yang match. Nah, nenek saya sendiri meninggal itu karena diabetes, gitu ya. Terus pak kakek saya meninggal karena kanker paru-paru, gitu. Jadi eh, dua ini bergabung, identitasnya yang match itu bergabung turunlah ke papa saya identitas ini, gitu. Paham ya, teman-teman ya. Jadi inilah yang disebut dalam HCN ini yang disebut dengan kutukan atau penyakit keturunan gitu. Sebetulnya bukan sakitnya yang maksudnya sebetulnya bukan penyakitnya diturunkan, tapi identitasnya yang turun ke bawah. Nah, gitu. Jadi identitasnya yang turun ke bawah sehingga papa saya menerimalah itu, gitu loh, menerimalah identitas itu, gitu. Nah, bagi yang tahu nama asli saya, beda saya nama dengan kakek saya itu cuma belakang aja ya. Jadi ini sama semua. Jadi ininya doang beda. Jadi di saya Putra, di kakek saya Yuda gitu. Nah, kemudian saya flashback kembali ke zaman dulu setelah setelah saya tahu ini dan dengan kondisi saya sekarang dengan nama baru, saya sudah melakukan cek lab juga segala macam. Nah, hasil jadi gini, di usia saya sekarang dengan usia papa saya sekarang gitu ya, dengan usia papa saya sekarang. Di usia papa saya sekarang ini, papa saya udah sakit gitu, teman-teman paham ya? Papa saya udah sakit. Jadi udah ada gejalanya gitu segala macam. Dan dia udah memiliki diabetes itu gitu di usianya sekarang. Di usia saya sekarang. Nah, nah saya di usia sekarang syukurnya dengan nama dan segala macam dengan terapi nama dan tentunya eh, pengetahuan yang saya punya itu saya di kondisi yang lebih sehat jauh dibandingkan papa saya gitu. Dari segi sel, umur sel, tentunya saya lebih sehat dari papa saya karena umur sel saya sekarang kemarin saya cek itu sekitar 25 atau 26 umur sel. Itu jadi dua kali lipat umur saya sel. Jadi lebih muda dua kali lipat. Nah, jadi inilah teman-teman yang ya teman-teman harus waspadai gitu. Jadi misalnya gini, eh, in, apakah ini yang mau Anda wariskan ke anak Anda gitu? Kalau saya sih nggak mau gitu awalnya. Di mana ada yang mau mewarisi identitas bercita tebal ke anaknya. Walaupun Anda di pikirannya itu kan nggak ingin ya. Tetapi karena pengetahuan Anda tidak tahu tentang cara menyusun nama dengan benar, akhirnya Anda turunkanlah ini gitu. Anda turunkanlah sakit ini. Anda bisa cross check, Anda bisa cross check ke orang tua Anda misalnya orang tua Anda punya identitas apa aja, terus apa saja yang diturunkan ke nama Anda itu pastinya bisa kelihatan. Dan di sini juga eh, perilaku segala macam itu juga diturunkan berdasarkan identitas. Contoh misalnya ini di identitas kakek saya itu ada perilaku ekstrim. Nah, gitulah contohnya.
Walaupun ini tidak berbahaya, tidak begitu berbahaya, tapi karena ada yang ini, itu jadi berbahaya gitu. Awalnya dia nggak berbahaya, tapi karena ada yang cetak tebal dia jadi berbahaya. Nah, kakek saya juga punya perilaku ekstrim, papa saya juga sama gitu, punya perilaku ekstrim. Kan saya anaknya, saya tahu, tidak tahu papa saya gitu. Nah, terus papa saya itu sangat punya banyak teman, teman. Jadi dia suka bergaul banget. Nah, di sini ada identitas suka bergaul. Dari mana diturunkan? Itu terjadi diturunkan dari nenek saya gitu. Suka bergaul juga ini saya tutup soalnya ini ya, tapi ada suka bergaul. Jadi suka bergaulnya diturunkan dari nenek saya. Nah, kakek saya itu sangat sedikit temannya gitu. Jadi dia hanya punya teman yang memang betul-betul teman gitu. Karena kakek saya seorang pejuang. Jadi melawan Belanda gitu zaman dulu lah ceritanya. Jadi salah satu tokoh juga di Bali. Jadi beliau ya temennya ya bosi banget gitu. Jadi kayak temannya itu ya anak buahnya sebetulnya. Beda sama papa saya. Papa saya itu temannya banyak banget gitu. Banyak banget sama dengan nenek saya juga. Nenek saya tuh temannya banyak banget. Nah itu yang diturunkan, Pak. Nah jadi dalam segi kerja dari mana dapatnya? Dari papa saya dapatnya dari dua-duanya. Karena semua baik papanya atau mamanya papa saya punya melakukan sesuatu yang baik gitu. Jadi dia turun juga nih tepat ya sama gitu. Jadi sebetulnya ini eh, yang terjadi di identitas Anda gitu sebelum Anda kenal ACN. Sebelum kenal ACN. Karena begitu kenal ACN kan di swap semua tuh, dihabisi semua gitu. Jadi di di apa namanya diberesin gitu lah. Nah, kalau untuk rezeki memang ini bonus di bapak saya. Saya nggak tahu datang identitasnya dari mana, mungkin dari kakek, mungkin dari buyut ya, dari buyut saya belum sempat ngecek sampai kakak. Tapi memang papa saya itu memiliki rezeki yang cukup besar dibandingkan orang tuanya. Nah, itu mungkin bonus ya datangnya dari mana. Nah, jadi kalau teman-teman eh, apa namanya dalam bahasanya menyayangi anak-anak gitulah intinya, menyayangi keturunan Anda. Nah, inilah yang sebaiknya jangan diwariskan. Identitas bercetak tebal inilah yang sebetulnya jangan diwariskan ke anak-anak Anda. Baik Anda sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Ya pasti tidak sengaja sih, cuma nggak tahu aja kan saudara. Nah, beruntungnya sekarang itu ada HCM gitu kan. Jadi kita bisa tahu apa yang diwariskan. Dan ini juga bisa sebagai cara untuk teman-teman di Zoom ini yang ikut, baik itu Bro Prabu dan teman-teman yang lain, untuk mengenalkan HCM ke orang gitu misalnya, bro, kamu tahu nggak warisan apa yang ditinggalin orang tuamu buat kamu? Cek namanya. Oh, ini warisannya. Warisannya itu kematian. Warisan yang mengerikan. Itu dan begitu juga Anda nanti. Anda bisa cek lah bagi yang ini. Tapi di sini random ya. Jadi nggak semuanya udah ubah nama atau bro? Ada yang Random. udah, ada yang belum. Ada yang udah, ada yang belum. Oke. Random berarti. Nah, bagi yang belum, kalau yang sudah sih oke ya. Kalau yang belum itu, nah, apakah modelan seperti ini, modelan seperti kakek nenek saya ke papa saya yang diwariskan gitu. Itu yang perlu teman-teman lihat gitu ya sebagai acuan agar nanti tidak salah dalam memberikan warisan gitu karena kan begitu Anda keliru seperti yang saya bilang di Zoom kemarin salah salah jalan itu teman-teman biayanya lebih besar daripada diperbaiki dari awal. Ya sama lah kayak motor gitu ya. Anda punya motor rusak gitu. Anda ke bengkel terus, mas, mas, tolong dong diakali biar nggak rusak gitu. Mungkin satu kali, dua kali, tiga kali bengkelnya bisa gitu. Kesannya lebih murah memang. Tapi Anda nggak tahu kan tiba-tiba Anda diantah berantah gitu. Naik motor, tiba-tiba motornya jebol, mati. Itu jauh lebih berat daripada harusnya dari awal itu Anda sudah ganti owner dealnya misalnya gitu kan.
Misalnya yang rusak ring seher atau sehernya lah gitu, penggerak utamanya itu udah kocak gitu, udah mau hancur gitu, jebol gitu. Terus Anda biarin akalin, entah olinya dibikin lebih kental lah, entah diamplas dikit lah, atau itu diakalin semua. Emang bisa masih jalan, tapi begitu Anda pakai dalam tempo lama, jebol, meledak, sehernya jebol. Saya di dunia dunia saya di dunia balap motor, eh, Bapak Ibu teman-teman. Saya pernah mengalami yang namanya seher jebol itu pecah, tidak tersisa di dalam mesin gitu. Nggak ada sama sekali onderdilnya itu. Nah, itu saking saking kerasnya. Nah, kalau itu terjadi pada saat Anda jalan di jalan raya dan sepi, dan itu sebenarnya diingatkan dari zaman dulu oleh bengkel Anda bahwa Pak, ini sebenarnya diganti Pak, kalau kayak gini bisa jebol di tengah jalan. Nah, dia kan penyesalan datang terlambat, lebih besar karena begitu jebol yang kenanya lebih banyak. Itu bisa jadi stang sehernya yang kena, bengkok, bengkok beli lagi lebih banyak duit lagi. Terus ruang chambernya mungkin baret-baret karena pecahan sehernya harus dipoles lagi. Terus belum lagi klepnya, misalnya kalau empat tak ada klepnya di situ, klepnya kena patah, ganti lagi lebih banyak Mas. Itu padahal awalnya cuma masalah di ring seher misalnya. Ring seher kan cuma murah berapa puluh ribu gitu awalnya. Tapi karena Anda akalin, 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 akhirnya gitu. Gitu ya. Jadi ini yang ingin saya kasih lihat ke teman-teman tentang masalah yang orang-orang sering bilang penyakit keturunan. Dan itu memang terjadi di keluarga saya. Bukti nyata kenapa papa saya bisa meninggal di usia yang kategorinya masih muda, 50 tahun. Gitu, bro. Ya, mungkin itu aja sih, bro. Oke. Nah, Mungkin ada aku pertanyaan ada aja sih. Nah. aku ada pertanyaan nih Om. Aku ada pertanyaan Oke. ya mengenai ini Om ya. Misalkan ini kakek neneknya Pak Jendra kan ya. Lalu Nah, misalkan anggaplah siapapun lah gitu ya. Orang tuanya punya identitas berbahaya seperti ini gitu. Tapi hmm. orang tuanya nggak rubah nama, tetap seperti ini. Tapi orang tuanya rubah nama anaknya. Nama anaknya jadi lebih bagus gitu. Nah, apakah identitas yang sebelumnya itu turun ke anaknya? Oh ya, enggak dong, kan diputus dah. Putus kan ya? Enggak dong. Kan dia putus, Iya. putus ini, diputus sama dia. Jadi udah nggak Oke. ada hubungan sama sekali gitu kan. Jadi kayak Hmm. kayak udah nggak ada pengaruh. Nah, ini pernah ada kasus gini, bro. Ini contoh yang aku baru ingat. Jadi waktu itu ada yang cek nama ke aku kan, ke HCN gitu, ke konsul langsung gitu. Waktu itu dia nama orang tuanya jelek gitu. Nama orangnya tuanya jelek. Tapi nama anaknya dia bagus. Terus pas pas aku lihat ini kan, tak tanya sama orang tuanya, ini yang bikinin nama siapa? Ternyata yang bikin nama kakeknya, gitu. Dan kakeknya bagus namanya. Paham ya maksudnya? Jadi ternyata itu di bypass oleh kakeknya, gitu. Jadi kakeknya ternyata yang bikin nama. Terus orang tuanya itu kayak kejut gitu loh. Pak Jenderal kok bisa tahu bukan kami yang bikin nama? Karena ini identitasnya aneh gitu. Nggak nurun soalnya. Ini pasti orang lain yang bikin. Emang Pak, itu kakeknya, soalnya waktu lahir pokoknya kakeknya maksa untuk kakek yang bikin nama gitu waktu itu. Nah itu jadi di bypass. Ya sama misalnya kan, misalnya teman-teman punya nama nggak bagus, terus bikin nama di ACN. Berarti kan ke bypass, kan, kepotong, tepek. Tuh, diambil alih nama lebih bagus gitu. Yang nggak Oke. akan turun. Nah, misalkan begini Pak Jendra. Orang tuanya satu aja yang misalkan ibunya sendiri yang sudah ubah nama nih di HCN gitu ya. Nama level 2 lah anggap gitu. Tapi suaminya enggak gitu. Nah, Hmm. lalu eh, anaknya ubah nama gitu akhirnya. Berarti Hmm. eh, tetap stop ya itu turunannya tuh nggak lanjut ya. Nggak, Oke, yang penting nggak. ya identitasnya si anaknya itu udah diberikan nama baru lah misalkan dari bayi Ya, gitu. betul, betul, betul. Oke, oke. Jadi Nah, itu misalnya kan, nah, hmm, nah betul, misalkan betul. ya, misalkan gini juga Pak Jenderal. Misalkan
orang tuanya dua-duanya namanya nggak bagus. Terus turun ke anaknya. Misalkan anaknya ini udah nikah juga lah gitu. Jadi orang tuanya ini udah umur ya anggaplah 60-an gitu. Terus anaknya ini udah nikah juga. Terus eh, si orang tuanya ini anak ini belum merubah nama gitu, belum belum tahu lah gitu. Berarti si anaknya ini kalau punya anak lagi itu kemungkinan besar akan ada identitas yang diturunkan ya. Ya, kalau misalnya nggak ada kemotong, nggak ada ngekat Ah, gak ada yang ngekat. timelinenya itu. Hmm, Itu. em, yang jadi pertanyaan gini Pak Jena, kalau misalkan apa ya identitas itu diturunkan, tapi kan sebenarnya itu cuma berdasarkan kombinasi huruf doang Pak Jendra. Tapi kenapa dari kombinasi huruf itu bisa diturunkan ya? Itu yang masih aku jadi pertanyaan gitu. Gini, Nangkep nggak kan Pak kembali Jendra? ke Misalkan, konsep energi. ah, oke oke, silakan Pak. Ya, kembali ke konsep energi. Jadi, kenapa dia bisa buat nama itu? Karena dia punya energi itu gitu. Nah, jadi energinya berubah menjadi huruf, diturunkan seperti. Makanya itu yang kemarin kayak kasus eh, pas aku bikin nama yang saya pingin nama ini sebetulnya tapi beneran dikasih nama itu ngerti kan ya? Itu Oh iya iya tuh ngerti siapa ya? ngerti. Nah, itu Si contohnya. ah, Tuh, Priyanka ya. Kan, ya? Priyanka. ya Bu Priyanka itu. Nah, contoh gitu. Jadi itu salah satu contoh. Jadi karena aku nggak paham, nggak tahu sama sekali gitu, nggak ada request apa juga toh. Tapi ternyata itu Hmm. vibrasi dari beliau dan akhirnya aku kena itu dan dapat itu gitu. Contoh gitu. Nah sama seperti yang kayak kasus yang kemarin aku ceritain yang di pikiran tuh kita nggak pernah berpikir sakit kan. Tapi energi itulah yang membuat kita berpikir ke sana gitu. Walaupun ternyata tidak langsung gitu. Jadi kayak kayak disamarkan dulu nih. Contoh makan lah, contoh makan. Makan tuh paling gampang dicontohin. Jadi so kita tuh nggak pernah makan itu berharap sakit gitu. Tapi apa yang kita makan itu membuat kita sakit. Contohnya gitu. Kalau misalnya di nama kita ada identitas kehancuran atau bisa terbalah, pasti kita akan berusaha tidak menjaga makanan kita. Gitu. Beda dengan yang punya identitas bagus. Gitu. Dia pasti jaga gitu. Otomatis dia pasti paham itu gitu. Itu yang terjadi bro. Karena memang secara eh, kombinasi mungkin kelihatan itu adalah kombinasi huruf atau angka yang dipadukan dari huruf itu kan. Tapi penyebab dia bisa mengkombinasikan itu ya karena energinya. Energi yang redirect Energi dia, si orang mendrive tuanya dia. yang termanifestasi dalam huruf anaknya. Gitu ya Betul. Pak ya. Jadi Ya, ya, energi betul. energi orang tuanya yang termanifestasi dalam bentuk eh, huruf Menurut di nama nama ya malah itu. yang Jadi diberikan itu yang bikin ke anaknya bikin gitu ya. bikin itu yang diberikan namanya gitu. Walaupun saya yakin orang tua kan pasti pengharapan nama untuk anaknya kan yang terbaik tuh. Nama ini, oh harus ini, oh bisa sampai di langit namanya gitu kan. Artinya maksudnya, artinya doanya. Gitu. Tapi kan faktanya belum tentu. Itu fakta secara hitungannya belum tentu. Gitu. Nah, karena kan orang itu Iya. kadang-kadang itu kan, cuma dibagi. Kalau nggak saya pernah baca di mana ya, orang orang itu anehnya cuma di kesehatan dan di apa gitu katanya. Mungkin salah satunya di nama kayaknya aneh. Kalau sakit ke dukun misalnya gitu. Padahal udah jelas-jelas sakit ke dokter. Padahal yang lain-lain tuh dia ngerti loh. Dia punya motor, motornya rusak, dia ke bengkel. Ya nggak? Dia terus rumahnya rumahnya rusak, dia ke arsitek gitu misalnya kan. Udah jelas itu.
udah benar itu sebetulnya. Terus handphonenya rusak ke toko handphone. Itu udah benar sebetulnya. Cuma di kesehatan aja kadang-kadang sakit, nggak mau ke dokter gitu, nggak kemana gitu kan. Gitu gitu. Mana ya saya pernah baca itu. Nah sama kayak sekarang ini kan udah ada nih dokter nama gitu lah ya. Kita ganti bro dokter nama. Prabu dokter nama. Jadi udah ada dokternya nih Iya, sekarang iya. kita. Kalau nama rusak atau mau buat nama, ya ke dokter. Itulah. Yang dokter lah. Apa ya? Ahli. Ahli. Ya, ahlinya ahli lah ya. Itulah kurang lebih ya. Itu. Iya. Nah, ini ada tadi ini suaraku jelas nggak Om? Jelas. Jelas, jelas, jelas. Ini tadi siang aku ada WA sama seorang Grace ya. Ini dia lucu banget, namaku ada Tri, artinya ketiga ya. Aku kan anak ketiga dari keluarga asliku. Tapi karena aku cewek yang ketiga, aku di open adopt. Malah dikasih nama Tri gitu. Padahal kan nggak ada briefing apa-apa ya ke Pak Jendra gitu. Lalu yang kedua dia bilang nama sure name nama keluarganya itu ternyata di nama barunya dihapus. Seakan-akan kayak bebannya tuh yang dia pikul selama ini yang berasal dari keluarga itu diambil semua gitu, kayak lepas gitu. Terus kan keluarga papi dan mami emang nggak deket sama dia gitu, dan nggak boleh deket juga ya. Mungkin ada kepercayaan ciong lah apa segala macam ya. Aku jadi anak asing lah ibaratnya di sini dengan nama baru. Di sini dengan nama baru, aku merasa kayak anak baru lahir. Wah, itu mantap sekali ya. Ini Kak Grace ada nggak ya? Kalau ada boleh komen nih Kak Grace. Kak Grace ini temannya Bu Utari juga. Nah, jadi gitu ya Pak Jenderal. Kita nggak itu cara kerja energi sampai sedemikian rupa hebatnya ya. Kita nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, dan kalaupun ngisi form request itu ngisi cuma nama Sansekerta atau nama nuansa apa gitu. Tapi Pak Jendra itu bisa sampai kok ngepas gitu sama orang gitu. Jadi yang selama ini beban terasa terangkat, terus eh, yang namanya tadinya nggak enak jadi lebih enak. Bahkan dia bilang seperti anak baru lahir gitu. Nah, itu cara kerja energi sampai sehebat itu ya, Pak Jendra ya. Iya, karena betul. Betul, karena bro. Karena kan everything is energy sebetulnya. Dan itu secara ilmu pengetahuan kan dibuktikan. Semua di dunia ini tuh sebetulnya kalau bro pernah nonton film The Matrix gitu, yang Keanu Reeves itu kan. Waktu dia jadi The One itu kan, semua dilihat tuh kan kode kan sama dia. Jadi kayak garis gitu semua kan. Ya memang gitu sebetulnya. Jadi kita cuma kode. Dan kemungkinan saja kita itu adalah program sebetulnya gitu. Mungkin aja nggak tahu ya. Tapi intinya adalah segala di dunia ini sebetulnya gini ada juga kata-kata kayak gini. Sebetulnya kita tidak pernah menyentuh benda karena sisi luar itu adalah atom yang bersentuhan, partikel yang bersentuhan. Kita tuh nggak benar-benar nyentuh sebenarnya gini nih bukan nyentuh tapi kalau dilihat secara energi gitu sebenarnya energinya yang sentuhan gitu. Jadi memang Ya, memang semua itu energi. Cuma kan pendidikan kita tidak pernah dari kecil tuh membahas energi gitu kan. Ya, paling taunya ya energi baterai gitu apa gitu kan. Nggak sampai, tidak ada pendidikan itu dari kecil. Coba diajarin pasti lebih bagus lah. iya. Oke, thank you Pak Jendra. Nah, itu eh, si Kak Grace itu ternyata dia master energi healing juga Pak Jendra. Nanti suatu saat kita Hmm. undang ngobrol-ngobrol sharing di sini ya. Ya, Jadi di sini nih banyak master-master nih. Ini kayak Bu Karuna iya ada ini nih ya. Dia juga master. Bu Karuna ini dia Bu Karuna juga udah ubah katanya namanya master. Iya, master energi healing saya dan di saya yang macam-macam lah paling di sini cupu antara.
Saya kayak yang paling cupu bro di sini. Nanti kita bisa bikin gathering seru ini. Banyak master-master di sini. Kalau kalau Nah, Pak Jenderal saya gathering, izin. paling Ah, ya. saya yang paling diam, paling nanti. Saya dengerinnya nih, wah, kan lucu cerita, seru ceritanya jadinya. Iya, iya, iya. Seru, seru, seru. Nah, Pak Jenderal saya izin share slide saya ya, Pak Jenderal. Ini ada Oke, oke, beberapa siap bro. hal yang cukup menarik ya buat kita bahas. Nah, layarku kelihatan nggak ya? Kita present dulu. Oke, layarku kelihatan nggak, Pak Jenderal? Kelihatan, kelihatan. Oke, ini ada satu testimoni ya, testimoni atau or, eh, komentar lah dari seseorang yang sudah melakukan terapi nama gitu. Dia WA ke saya gini, selamat malam Master, untuk perasaan saya sampai dengan hari ini, saya merasa kesehatan sudah mulai membaik. Nah, ini bagus ya. Terus sudah mulai bisa tenang dalam memutuskan sesuatu. Lalu untuk pekerjaan yang saya lakukan masih belum berhasil dengan baik dan belum sesuai dengan target. Demikian yang saya sampaikan, semoga sharing proses tahap 2 sampai dengan selesai bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Jendra mengenai target ini ya. Setiap Hmm. orang kan punya target hidupnya masing-masing ya. Apakah di terapi nama itu kita bisa menentukan target setinggi-tingginya. Misalkan saya mau punya duit setinggi-tingginya, misalkan 100 triliun, 1000 triliun, kayak gitu-gitu. Atau targetnya ini perlu disesuaikan juga dengan apa ya, mungkin apa ya, atau bagaimana kita intinya menentukan target kesembuhan atau target finansial tertentu pada saat kita lagi terapi nama, Pak Chandra. Nah, itu dong. Nah, kalau misalnya masalah target itu kan sebetulnya memang tergantung apa namanya, tergantung namanya gimana gitu dulu kan. Nah, kalau misalnya namanya udah oke, udah oke gitu. Sebetulnya dia bisa menentukan targetnya setinggi kalau misalnya nama itu dipakainya dari zaman dulu gitu, dari kecil lah. Itu sebenarnya tidak terbatas bisa nentuin. Tergantung dianya eh, mau nggak gitu untuk menentukan target itu. Karena kan pada pada intinya nanti pada saat nama itu bekerja. Jadi gini, nama itu kayak anak buah lah nanti. Kita yang ngasih perintah. Nah, kalau misalnya kita kasih perintah A, maka dia akan melakukan A gitu misalnya. Nah, ini tergantung perintah perintah kita kan. Tapi misalnya gini, contoh misalnya gini. Anda mulai terapi nama itu di umur 40 misalnya gitu kan. Berarti kan sudah ada 40 tahun lama-lama yang bekerja, gitu kan. Nah, nama lama ini akan selalu berusaha untuk naik ke permukaan, untuk menjadi alfa lagi gitu. Padahal Anda sudah memasukkan nama baru untuk menjadi alfa yang kedua gitu. Nah, kadang-kadang kalau terapinya nggak bagus gitu, kurang kurang masuk gitu kan, dia punya kesempatan yang sering untuk muncul. Nah, kadang ini yang masih menghalangi gitu. Jadi makanya eh, usahakan kalau misalnya kalau yang kalau kalau yang belum dari nol ya, maksudnya gini, kalau yang ubah nama itu dari yang sudah berumur, dalam menentukan target, pas Anda nulis target itu rasakan perasaannya. Misalnya gini, contohnya, pas Anda nulis target misalnya 100 juta sebulan, tiba-tiba ada bisikan, ah nggak masuk akal gitu. Oh berarti bukan, jangan dulu dipakai karena itu masih celetukan nama nama lama gitu. Biasanya gitu. Jadi celetukan nama lama. Jadi cari di mana yang Anda pas nulis target itu tidak ada celetukan atau perasaan nggak enak misalnya gitu. Ya, sih gitu misalnya. Gitu. Nah, ini bukan berarti nama baru tidak bisa menghasilkan Anda miliaran, triliunan, itu bukan, bukan karena Anda memulainya tidak tidak dari dulu masalahnya. Gitu. Anda mulainya udah setengah abad misalnya, wah ya kan gimana caranya? Jadi kita harus kayak gimana sih? Saya sering logikakan ganti nama itu kayak gini kok. Anda sudah punya istri atau Anda punya suami.
istri lah gitu. Misalnya Anda udah punya istri. Sekarang Anda mau nyari istri baru, tapi nggak boleh cerai. Gimana cara merayu istri pertama Anda agar menerima istri kedua Anda? Itulah terapi nama tuh. Gitu. Dan kadang-kadang istri satu kan ngamuk juga tuh kan. Apaan nih? Tapi nggak adil. Istri dua doang ditengokin, aku nggak. Nah, kadang-kadang itu terjadi. Nah, caranya gimana agar istri satu, istri dua itu sinkron gitu sebetulnya. Dan merelakan istri dua menjadi ujung tombak. Istri, istri satu diam aja gitu. Sampai posisi itu udah semuanya gampang dah. Kalau mulainya dari Anda punya istri. Tapi kalau dari kecil itu Anda bujang namanya. Gitu. Dari bayi gitu misalnya, wah itu udah minta apa aja Ya, bisa itu. ya. Itu Jadi targetnya jangkauan perlu, ya. Jadi targetnya perlu dirasa-rasa di diri kita sendiri ya, Pak Jendra ya. itu. Kalau Karena misalkan kan terlalu mm, over, itu malah nanti jadi eh, eh, blocking ya. Jadinya kayak ah nggak mungkin gitu. Tapi dihajar terus, jadi akhirnya kayak nabrak tembok gitu. Jadi sebaiknya betul. ditentukan target-target yang saat ini Anda nyaman, ya gitu ya Pak Jendra. Sehingga begitu target-target, Mantap. anggaplah target-target kecil dulu deh, yang Anda nyaman sampai sering terwujud ya kan, target-target kecil kan lebih gampang tercapai ya Pak Jendra. Sehingga Ya, kemenangan-kemenangan kecil itu Anda dapat, baru nanti Anda bisa naikin targetnya sehingga Anda dapat kemenangan-kemenangan yang lebih besar lagi. Gitu ya Pak Jendra ya. betul betul. Sama kayak gini, bro. Contoh lagi ke istri lah. Istri satu, istri dua tuh paling gampang nih contoh. Jadi gini, istri dua Anda kan cakep banget nih ceritanya. Cakep banget, seksi, cakep, putih, pintar, jago, pokoknya semua lah. Istri dua Anda, istri satu Anda itu wah, parah gitu lah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gimana caranya istri dua Anda ini? Ayo Mbak, kita bikin rumah Mbak. Apaan bikin rumah? Sok banget kamu bikin rumah. Padahal istri dua ini mampu gitu bikin rumah gitu kan. Yaudah Mbak, nggak usah bikin rumah, nabung dulu yuk. Gitu misalnya kan. Oh, kalau nabung ya oke lah, nabung yuk, sama-sama nabung gitu. Jadi kayak kayak gitulah prosesnya. Gitu ya. Jadi proses rayu merayu yang Anda bosnya gitu. Anda kan suaminya nih kan. Berarti Anda bosnya gimana? Gitu juga misalnya kalau yang cewek ubah nama kayak gitu juga. Anda harus gimana caranya ngatur suami dua Anda itu agak akur sama suami satu gitu. Nah, kalau dia sudah Iya. akrab, nah, akrab nih nama satu dan nama dua akrab, akrab banget udah so apa bestie, bestie gitu kan. Dia akan nama satu akan support ke nama dua. Nah, disitulah nanti bum 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 gitu perubahannya. Itu aja tugasnya sebetulnya. Iya. Jadi nama pertama tetap ada, Iya, tapi karena nama dia pertama akan lebih rela untuk digantikan dengan nama kedua yang lebih bagus itu. gitu ya. Nama Iya. yang dengan energi lebih tinggi ya Pak Jenderal. Jadi ya itu ya makanya kita perlu menetapkan target yang lebih lebih cocok di kita masing-masing ya. Jadi setiap orang targetnya beda-beda ya gitu ya Pak Jenderal ya. Ya, jangan gini misalnya baru ubah nama. Saya target target 10 triliun gitu. Wah, nggak nyampe dari nama Ya. lama, nggak nyampe maksudnya. Yang Oke. ringan-ringan dulu lah. Ya. Iya, dengan di Hmm. di di eh, kan kita bukan apa ya kita bukan mau ujuk-ujuk gitu enggak. Jadi istilahnya ya pelan-pelan lah gitu. Tapi dengan 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 dasar yang dari nama dua kan udah bagus gitu. Nanti nyampe kok sabar aja gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, thank you Pak Jendra ya. Jadi itu tentang Ya, target ya. Teman-teman ya, silakan ditentukan senyamannya masing-masing gitu. Misalkan mau ya simpel-simpel dulu lah. Yang yang penting Anda rasakan kemenangan-kemenangan setiap hari. Nah, baru nanti ke kemenangan yang lebih besar gitu. Targetnya bisa, tapi bisa tapi lebih besar saya lagi. kasih bocoran ya, Bro. Ya, Saya bocoran gini.
Pada saat nama Anda sudah bagus, Anda tidak akan punya target. Percaya sama saya. Saya Oke, aja nggak punya gimana gimana target Pak? kok. Gimana gimana Pak? Ini menarik menarik nih. Jadi targetnya Target malah itu, nggak ada ya? kita, target itu adalah kerjaan emosi. Oke, boleh boleh cerita Pak. Kerjaan emosi itu. Energi itu nggak ada target. Saya aja heran kok. Dulu, target itu kan pengakuan sebetulnya. Kenapa kamu punya target dalam hidupku? Agar saya bisa lebih dibanggakan oleh keluarga saya, misalnya gitu. Kenapa kamu punya target? Untuk membuktikan bahwa saya bisa. Itu kan emosi semua. Kata-kata emosi semua itu. Sedangkan di terapi nama, emosi Anda akan flat. Lah terus kalau flat ngapain? Kamu buktiin apa? Nggak ada buat apa bukti. Aku udah pede kok dengan diri gitu kan. Jadinya gitu. Jadi kalau target itu sebetulnya adalah bahasa emosi, bukan bahasa energi. Bahasa energinya mengalir aja gitu sebenarnya. Mengalir aja itu bahasa energi itu. Pokoknya intinya Anda tidak akan eh, apa ya eh, miskin gitu. Dan Anda akan wealth gitu. Wealth itu eh, kalau pingin beli ini bisa, kalau pingin jalan ke situ bisa, itu wealth ya. Itu nggak ada target. Saya aja bingung. Maksudnya makanya kalau diajak ngomong target, iya target saya ini. Saya sekarang itu enggak. Maksudnya target, kalau saya tanya target ACN apa gitu, coba dah ditanya targetnya. Iya nggak tahu target ACN. Dibiarin gitu kan. Karena target sebenarnya bukan itu, kalau di level energi itu bukan target lagi. Jadi Anda tinggal memasrahkan semuanya ke alam semesta. Alam semesta memberikan. Udah gitu aja. Itu konsep. Tidak ada Jadi tidak ada tekanan untuk mencapai target tertentu lagi ya Pak Jendro. Tapi iya, hidupnya ingat nggak waktu ya udah enak gitu. itu enak. Ingat Hmm. nggak kayak permainan yang dorong-dorongan Omari itu nggak, yang let go, let God itu. Iya 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 iya. Let go, let God kan. Ya udah mana sih. Nah, datang. Dan Anda tidak akan excited, tidak akan sedih dengan apapun di akan nama Anda udah masuk gitu loh. Jadi gini, ada ada masalah kayak gini. Anda kan, oh sedih banget gitu, enggak kalau udah namanya bagus ya enggak gitu. Oh gitu ya. Ya udah terus gimana? Malah Anda jernih pikirannya. Terus solusinya sekarang gimana? Gini gini gitu. Tuh. Kalau dapat berita baik juga, oh, oke, good, good, good. Paling gitu. Nggak ada, wah luar biasa. Nggak ada gitu. Itu emosi sebenarnya. Ya, Target dari target dari ACN itu sebetulnya membuat emosi Anda flat. Karena memang seperti itulah harusnya. Jadi kan no emotion. Emotion. Kalau emosi itu masih di taraf getar kan. Iya. Itu lo agak santai, nanti Anda nikmat tuh mau 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 ada gempa juga nih. Yes. Orang orang gempa kenapa mati? Nggak tahu nggak? Panik jawabannya. Dia nggak berpikir, "Cepet gempa lari, turun turun malah larinya ke jebol." Tapi kalau ada gempa ya sana, diam dulu ya dah. Yang penting ini aman, santai dong. Gitu. Saya aja berapa kali teman-teman gempa lagi di hotel gitu kan, gempa. Gitu. Saya masih di kamar pergi ya, asik asik gitu. Ngapain ini? Kalaupun eh, asal kita paham aja gitu, tinggal nongol nongol di jendela doang. Paling gempa kan segitu-gitu aja, nggak mungkin gempa gede. Tuh, kayak naik pesawat juga gitu. Apa namanya? Saya setelah ganti nama itu nggak pernah apa ya takut gitu apa gitu enggak. Bukan nyari mati ya, tapi enggak. Bukan saya belum nama bagus tiba-tiba saya masuk kandang macan gitu. Halo macan ini enggak itu enggak juga. Maksudnya di situasi-situasi yang harusnya orang itu panik, saya itu enggak gitu. Terus di mana situasi orang itu over excited, saya malah enggak gitu. Biasa aja. Ya ya udah gitu ya oke. Anak-anak saya nih, anak-anak saya. Juara taekwondo, juara emas, mewakili ini. Apakah saya luar biasa gitu. Enggak ada. Oh hebat. Bagus, bagus. Gitu aja. Paling saya bilang ini, tuh kan bener nama papi bagus. Paling saya gitu. Nggak Iya ada. iya. Maksudnya nggak sampai Jadi tetap pawai. netral ya Pak Jendro.
ya saja. Nah, Justru itu orang. Hmm. sebetulnya yang Hmm. Anda perlu punya. Ya. Gitu. Iya, iya. Itu ya, Jadi jadi kayak kalau kita melihat melihat orang-orang yang sudah tercerahkan ya, Pak Jendra ya, kan banyak ya hmm, tokoh-tokoh yang sudah tercerahkan ya. Ya, masing-masing agama atau masing-masing kepercayaan adalah tokoh yang sudah tercerahkan. nah, Mau betul betul. dihina orang, mau diludahin orang, mau Benar. dijelek-jelekin orang, mau diancam, ya udah gitu, tenang aja gitu. Ya, Toh dia tahu bahwa energi dia udah bagus dan ya nggak akan ada gimana-gimana banget gitu loh. Jadi santai-santai aja jalanin hidupnya gitu ya Pak Jendra. betul betul. Kayak orang pasrah ya. Ah, Nah, ah. cuma makanya kalau saya kadang-kadang bingung tuh bro. Orang bilang ikhlas itu harus belajar. Ikhlas tuh nggak bisa belajar. Ikhlas tuh harus ditanam, dibibitin baru bisa ikhlas. Kalau belajar tuh sampai tua kagak bisa belajar belajar ikhlas. Coba dah kalau nggak percaya. Nggak bisa orang belajar ikhlas. Belum pernah saya ketemu orang belajar ikhlas bisa ikhlas nggak bisa. Pasti ngomongin gini. Saya sih sudah ikhlas, walaupun dalam hati saya masih. Iya, iya kan? Bener nggak? masih masih ada bibit-bibit kecilnya di dalam yang nggak ikhlas juga Ah, sebenarnya. beda. Iya, Kalau kita pakai nama, ikhlasnya itu benar-benar ikhlas. Ya udah, iya, iya. beda Saya beda. juga ngerasain kok semenjak pakai nama level 3 kayaknya gampang-gampang dan santai-santai aja gitu. Iya Happy. gitu. Cuma ngejalanin hidup untuk happy aja gitu, untuk happy. Udah Betul. seneng, oh Kayak ya, rumus seneng gitu. 1.000 kali 1 sama 1 kali 1.000 kan. Kalau Om Ari sering Ya, bilang itu kan 1 kali 1.000, ya, 1.000 kali 1. Nggak mau nambahin yang mana nih? Energi 1.000 atau kamu banyak gitu kan. Tambahin energinya tinggi hasilnya juga 1.000 kan. Nah, iya, effortnya betul, satu, betul. itu kan. Mau effort atau energi, usaha atau energi yang mau ditambahin untuk menghasilkan 1.000. Kalau misalnya energinya 1, berarti effortnya 1.000, benar nggak? Atau effortnya 1, energinya 1.000. Oh. Nah, di nama kita tuh naikin energinya 1.000, bukan effortnya 1.000. Jadi effortnya, nah itu tuh udah diketik emang berapa tuh? Be Halidu have. Gitu ya. Iya betul betul. Jadi Anda mau mana nih? Be Oke. atau do? Kalau Anda B-nya 1.000 itu energi B itu. B itu 1.000 di sini nih. B-nya 1.000, maka effortnya 1. Tapi kalau Anda B-nya 1, effortnya 1.000 gitu. Cuma gitu ya rumusnya. Anda mau Ya. naikin yang mana? Mau naikin do atau be? Kalau saya milih naikin be lah. Biar effort saya 1. Jadi Walau 1 gerak. Keren. betul, betul, betul. Tetap ada dunya satu ya Om ya. Kalau dunya nol ya hasilnya nol ya. No, Ya kan misalkan harus 1.000, ada, harus tetap ada. kita Makanya, tetap kita ada makanya action ya. Kalau ini ya nol gitu kan. nggak bisa. Makanya, Pak, saya Ah, itu kalau kalau ubah nama tidur-tiduran aja dapat duit nggak? Dapat, dapat. Saya bilang gitu. Kok bisa? Saya kan nggak ngapa-ngapain. Loh, tidur itu kan ngapa-ngapain. Saya bilang gitu. Kalau mati baru nggak dapat. Saya bilang gitu. Mati itu nol. Nah, iya, iya. dia mati nol. Bro. Kalau tidur itu kan bisa jadi dia tidur sambil tiba-tiba browsing dulu. Gitu, browsing dulu. Ketemu ini, jadi dibilangnya nggak kerja gitu. Padahal itu juga kerja kan. Iya. Karena Kerja energi emang beda ya Pak Jendra ya. beda bro. Energi itu makanya banyak tuh yang ngasih kesaksian. Kok bisa ya Pak? Kok bisa ya Pak? Kok bisa ya Magi? Kok bisa semua ya? Karena memang kok bisa. Iya, iya, Karena iya. energi itu bisa-bisaan aja. Dia aja sih. Oke. Oke, thank you Pak Jendra. Dari saya sih slide-nya sebenarnya masih banyak, cuma teman-teman udah ada pertanyaan nih, takutnya nggak keburu Iya, ya. Kita pertanyaan ke banyak. pertanyaan teman-teman ya. Iya, kita ke pertanyaan teman-teman ya, Pak Jendra ya. Saya Iya. stop share dulu deh. Oke, ini pertanyaannya banyak nih. Saya masih ada beberapa slide, mungkin buat Selasa depan aja.
Oke, oke. Pertanyaan nih dari Budiah. Budiah nih sudah ubah nama level 2 ya Pak Jendra dan lagi terapi Hmm. nama. Budiah tanya gini Pak Jendra. Selamat malam Pak Jendra, saya mau bertanya di nama saya yang baru ada identitas mudah diajak kerja sama tapi berpeluang melakukan sesuatu yang menyimpang dan menimbulkan penyesalan. Apakah ini termasuk energi yang negatif dan masih aktif di diri saya dan apakah bisa dinetralisir atau dihilangkan? Soalnya identitas ini sudah ada sebelum saya ubah nama. Jadi di nama lamanya sudah ada, tapi sekarang tetap ada dan tetap ada setelah saya ubah nama. Dan saya memang mudah diajak kerjasama, tapi pada akhirnya saya selalu kecewa. Nah, ini gimana Pak? Kalau misalkan di nama level 2 itu masih ada identitas yang rendahnya lah gitu. Oke, oke, untuk dia sebenarnya nggak apa-apa, Bu. Kalau di identitas yang dulu itu kan ada ini plus ada identitas berbahaya gitu. Jadi pasokannya dia banyak gitu. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada. Dia udah clear dan tinggal dia doang sendiri gini ya, dikeroyok sama yang lain gitu. Jadi udah banyak yang megang dia gitu. Jadi dia ya lama-lama juga nggak kerja gitu, diam aja maksudnya nggak karena ditumpuk kan sama yang lain. Udah aman. Ini tetap identitas negatif, tapi tidak berbahaya gitu. Dia jadi berbahaya kalau ada yang bercetak tebal. Jadi misalnya ada internal atau eksternal. Kalau misalnya eksternal, maka gampang ditipu jadinya kan. Kalau ada internal, kita gampang terpengaruh gitu jadinya. Kalau ada perpisahan, ya dua-duanya. Jadi dari luar dari dalam semua kena gitu. Kalau ini udah aman Bu. Kalau nama, walaupun dia sudah ada itu, karena kan secara struktur besar HCN, nama yang saya buatkan itu udah lolos semua gitu. Jadi ini cuma kayak ya sisa sedikit sedikit lah gitu itu juga nggak bakalan ini nggak bakalan terasa sih sebetulnya. Tidak berdampak lah ke kehidupan kita gitu ya, Nggak begitu ya. keburu Karena nama dibantu sama identitas yang lain. ya. Jadi mungkin kalau yang udah nama level 2 ya mudah untuk diajak kerjasama. Ah, Paling sampai situ dan kita bisa mungkin men-shifting identitasnya jadi mudah diajak kerjasama dan mempunyai keberhasilan yang lebih baik. Ya bisa kayak gitu ya, Pak Jendra ya. Iya, iya, peluangnya itu lebih besar. Heeh, gitu. Gitu ya, Bu Diah ya. Jadi aman, identitas ini aman. Tenang aja. Kalau dulu ada identitas ini, tapi di nama ibu ada identitas yang berbahaya yang dicetak tebal itu. Makanya identitas ini aktif. Tapi kalau sekarang sudah nggak aktif. Gitu. Hmm. Bisa sebenarnya ibu shifting mindsetnya bahwa identitas ini adalah pengingat untuk ibu kalau mau diajak kerjasama, ibu bisa Hmm. lebih berkesadaran. Begitu ya, Pak Jendra ya. Betul, Sehingga itu juga hasilnya bisa ibu bisa dipakai. lebih baik. Atau nah Budia kan sering kasihanan ya sama orang kan, misalkan ada yang mau pinjam duit, nah terus nggak tegaan dikasih. Nah sekarang ibu bisa lebih sadar bahwa kalau sebelum dikasih ya ibu bisa kasih dengan kesadaran, Mbak. Bisa jadi ibu ngasih yang ibu ikhlaskan untuk kasih gitu, nggak semua yang seperti yang dia minta, tapi biaya misalkan dia ngutang 100 juta ya ibu kasih ya 100.000 gitu ya udahlah dibalikin nggak dibalikin nggak apa-apa, bisa kayak gitu Bu Dia. Jadi ibu bisa lebih berkesadaran sekarang karena energinya udah lebih oke. Oke gitu ya Bu Dia ya. Sip, mantap. Lalu Bu Karuna, Karuna Bu Karuna tanya gini, kalau nama anak saya yang buat adalah pembuat nama berdasarkan numerologi dan bukan nama pemberian orang tua. Jadi putus dan bukan turunan energinya ya Pak Jendra. Iya, betul Bu. Kalau sudah dibuat, tapi harus dicek juga Bu. Kadang-kadang kan saya nggak tahu pembuat nama yang karena gini. Kalau satu hitungan kan memang agak lagi lemah, lebih lemah dia nanti. Udah pernah dicek belum itu namanya? Coba Namanya aja Sandi dicek. ya, nama anaknya Bu Karuna nih. Kalau nggak salah ini udah dicek sama saya, ini kurang baik nih, ada cetak tebalnya. Kalau Oh, udah, nah coba dicek nama wah, pembuat namanya berarti. iya. Bisa jadi pembuat Putus, namanya nggak putus, bagus. putus, putus dari ibu, dari keluarga ibu mungkin aja.
Tapi nyambungnya dari yang pembuat nama itu. Iya, Coba dicek aja lagi. karena di Bu luar Karun. sana, iya, ya, gitu ya Bu Karin ya. Lalu dari Bu Sylvia Utari, untuk nama bayi dari HCN, apa orang tua juga butuh nulis nama bayi 100 hari? Kalau istri dan anak udah pakai nama HCN, tapi suami keras kepala nggak mau ubah nama, dan ada identitas peluang cerai, bagaimana baiknya Pak? Pasti. Baiknya apa ya? Baik. Baiknya ibu kalau masih gini, gini. Ini suami, istri dan anak udah pakai nama CN kan. Terus suami keras kepala nggak mau ubah nama. Ada identitas peluang cerai. Terus bagaimana Pak? Gitu pertanyaan gitu. Kalau ibu senang dengan suami ibu karena fisik, ibu terapi nama suami. Tapi kalau fisiknya juga biasa-biasa aja ya cari yang baru udah tuh. Karena apa yang dipertahanin gitu, ya kan? Atau kaya lah segala macam, oke lah gitu. Tapi kalau misalnya kalau itu saya ditanya apakah ada peluang cerainya, hampir ada, bahkan besar peluang cerainya. Ya, suami akan minder nanti lama-lama dan dia memutuskan untuk cerai karena kelibas energinya. Dan itu pernah terjadi, Bu. Saya punya teman yang seperti itu. Jadi waktu itu teman saya cerainya di nama istrinya ada cerai. Nama istrinya ada cerai. Terus suaminya namanya rendah, istrinya namanya tinggi, lumayan tinggi gitu. Ada cerainya. Satu doang ada cerainya gitu. Terus suaminya itu namanya rendah, makanya dia takut banget sama istrinya gitu. Istrinya galak, maksudnya energinya tinggi kan, jadi takut. Terus suaminya rubah nama ke level 2, lebih tinggi kan, jauh lebih tinggi. Begitu terapi nama, 2 minggu kemudian setelah terapi nama, tiba-tiba istrinya ngomong gini, Pak, kita cerai. Gitu. Padahal itu nggak pernah diomongin sebelum-belumnya loh. Begitu nama suaminya naik tinggi, gak kuat, geter, ngomong cerai. Itu yang terjadi. Itu pengalaman saya pribadi itu ya. Pengalaman saya pribadi. Jadi kalau saya ditanya peluang baiknya gimana, baiknya kalau ibu masih pingin dengan suami, entah alasannya apa, saya nggak tahu alasan. Ya, dibuatin nama, diterapiin. Kita yang terapi, ibu yang terapi suami. Gitu. Oh, Bu Sylvia angkat Ya, tangan. silakan Bu, silakan Bu. Ya, maaf Kak. Jadi kalau memang misalnya saya yang terapi suami, tapi suami nggak terima nama baru, nggak apa-apa juga. Kalau Nggak dia nggak apa-apa, Bu. pakai panggilan baru, maksudnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa, asal ibu Oh, benar-benar fokus terapinya. oke. Kalau misalnya untuk anak baru lahir itu orang tua butuh tulis 100 hari atau Nggak, dibiarin aja, Pak? nggak butuh, nggak butuh. Biarin aja, Oh, oke, baik. biarin aja. Terima kasih Pak saran-sarannya. Siap, siap, Bu. Kalau anak baru lahir, dibuatin akte lahir udah cukup ya. Ya cukup, nggak usah. Biarin, biarin aja dia natural, Iya. natural nama. Oh, itu udah mantep banget dah. Dari, oke, Bu Tari tadi udah ya, thank you ya Bu Tari pertanyaannya. Lalu dari Bapak atau Ibu Itu Oppo, Bu Utari itu nama isi itu. nama dari Pak Jendra itu, Oh iya ya betul. Maksudnya yang kasusnya ini kasus sendiri atau kasus orang lain gitu. kasus sendiri. Oh, Saya harus tahu itu. segera Bu kalau kasus sendiri. Hmm. Harus segera itu kalau kasus sendiri. Tapi Bu Tarinya sendiri masih terapi nama Pak, hari ke berapa ya? 10, 15 gitu. Oh baru ya. Oh baru ya. Baru, baru, baru terapi nama. Mungkin selesaiin dulu kali 100 hari ya. Biar fokus namanya dulu, baru kalau mau terapiin suaminya, Sebetulnya nah baru gini nama. aja. Kita cheat aja dikit. Kita cheat. Hmm. Jadi Bu Utari cheat. Maksudnya gini caranya. Buatin dulu nama. Nanti eh, nama barunya Oh ini iya benar. nama barunya ini iseng-isengin aja nerapi gitu sambil kita terapi. Jadi
yang penting udah nama kita dia ada waktu luang kita terapi tipis-tipis gitu lah. Kena kok bisa tipis-tipis, Oh tipis-tipis ya. gitu. Seiring kita selesai terapi, namanya kan udah lumayan nih kan, udah lumayan Hmm. nih. Nama suami udah geter dikit kan, baru kita tembak nanti terapi di situ. Oh, itu lebih cepat itu. Kalau nunggu Bu Utari selesai terapi, duluan geter nih, kayak teman saya duluan geter, tiba-tiba dia bilang kita cerai gitu kan ya, Ya, ya ya, ya. lebih. Apalagi Bu Utari ini bisa Reiki kan. Jadi mungkin bisa Nah, dipadu betul Bu. mantu, Paham. Jadi dikombinasiin Bu. nama Heeh. namanya di caranya gini. Kalau di Mesmer ya, di Mesmer di yang saya pelajari itu, jadi namanya dipecah dalam visual kita. Jadi ceritanya nama itu dipecah, dijadikan energi. Nah, ibu kirimlah ke ke sosok itu gitu. Siapa yang ibu pingin gitu. Kalau itu dari Mesmer ya, dari apa yang saya pelajari. Ya kalau Mesmer itu mirip-mirip Reiki sih, cuma beda mungkin beda nama. Jadi dipecah harus dimasukin ke situ. Gitu. Nanti eh, begitu sampai tak tubuhnya ibu visual lagi jadi lagi gitu. Nanti dia masuk. Itu gaya gitu Iya, bisa. Kalau udah paham Reiki mah gampang sebetulnya. iya. Master udah Bu Utari. Jadi tinggal Oh, apalagi saya aja master belajar, oh, saya aja salah belajar ngajarin dari saya. Salah saya aja ngajarin belajar dari saya. Bu Priyanka Mohon sama maaf Bu Bu Putari, Utari. saya salah mengajar. Ya, ya, bisa Mohon maaf Bu, bisa mohon bisa maaf. gitu ya, Pak Jendra ya. Jadi yang penting namanya punya dulu ya, nama barunya untuk Hah? suaminya udah punya dulu gitu. Jadi barulah nanti tinggal dipraktekin mau pakai Reiki atau pakai terapi nama ala HCN ya bisa. Pokoknya intinya Oke, gitu. Hmm. Oke Bu Utari ya. Bu Hmm, Tari kan Reiki. Sebetulnya terapinya gabung aja itu sama keilmuan Reikinya. Untuk masukin nama ya, itu pasti ada kok ya, diajarin. Pasti tahu. Cepat itu, nanti lebih cepat lagi. iya. Makanya langsung berasa Bu Utari beberapa hari lalu cerita udah terasa lah gitu nama Oh barunya. iya, Terapi hari iya keberapa ya? pasti. 15 ya Bu Utari ya kalau nggak salah ya. Oke. Lanjut ya Pak Jendra ya. Thank you Bu Oke, Utari oke. ya. Lalu dari ini Bapak atau Ibu Oppo ya Pak Jendra ahli nama yang paham tentang energi nama di mana setiap nama ada huruf punya value begitukah? Jadi setiap huruf itu punya value energi sendiri ya Pak Jendra ya. Ya betul, betul. Punya kode sih kalau bahasa kita. Kode Setiap sebetulnya. kelahiran juga bawa Kode yang huruf sendiri ya Pak Jendra ya. yes. Ah, Setiap kelahiran juga bawa huruf sendiri ya. ya betul. Setiap layar juga ada huruf sendiri sebetulnya. Jadi itu juga ada. Cuma kalau ditanya seperti ini, ya betul tuh. Setiap huruf itu ada kode sendiri, access code-nya gitu lah intinya. Kalau bahasa lebih keren, lebih modern ya access code. Kalau ya, ya jawabannya iya. Apa bisa target kesembuhan? Bisa, apa aja bisa Pak. Uh, Target apa aja bisa, asalkan yang seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya namanya dibuat dari bayi, itu akan lebih bagus. Tapi kalau Bapak memulai di umur sekian gitu, itu perlu cerita saya yang tadi lah. Ya, yang suami apa istri satu istri dua itu gitu. Oke, terima kasih Pak. Lalu dari Pak Daryana ya. Selamat malam Master Jendra, saya bertanya satu. Ketika saya masih SD kelas 4, nama yang diberikan bapak saya sama yaitu kakak nomor 2 nengah ngenteng, ngen, ngentek dan saya ketut ngentek. Kemudian nama saya Tengah ganti sendiri ngentak, dengan gimana bacanya Pak? tengah ngentak. Iya. Kemudian kemudian nama saya ganti sendiri dengan Ketut Daryana. Karena nama ngentek identik nama Bali, tetapi ekonomi kakak saya sangat uh, tajir. Ketika sudah sama-sama pensiun, antara kakak saya dengan saya kok ada gejala penyakit prostat. Padahal nama sudah tidak sama, namun bapak saya ada penyakit prostat. Apakah ini termasuk penyakit keturunan? Apakah setelah ganti nama penyakit prostat tersebut bisa melalui HCN bisa hilang sembuh 100%? Sebetulnya ini udah saya jelasin ya tadi di kasus yang papa saya itu. Gini gini, teman-teman yang udah ubah nama,
apapun cerita nama lama itu sebenarnya nggak usah dihiraukan lagi gitu karena Anda sudah putus hubungan dengan itu semua gitu. Jadi jangan apapun yang terjadi gitu itu sudah masa lalu sih sebetulnya. Karena Anda sekarang kan the new gitu baru gitu. Tapi kalau ini pertanyaannya apakah itu bisa jadi dicek juga nama orang tuanya Bapak. Betul ya. Pak Daryana itu dicek. Nanti di situ bisa tahu. Tapi sebetulnya tuh nggak usah dicari tahu karena Bapak udah ganti nama kan gitu. Jadi udah nama 100 juga ya, Bro ya. Padahal kan Nama 100% lagi nungguin. Nama level iya, 3. Ya. apalagi udah 100. Udah Pak, tenang-tenang saja. Santai-santai aja. Nanti Sampai. kalau Bapak sudah terima nama, fokus terapinya aja. Jadi terapi yang kayak 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 gini itu sebetulnya sudah tutup buku, Pak. Nah, kalau Bapak nanya apakah prostat bisa hilang setelah terapi nama 100, sangat bisa kalau nama itu Bapak masukkan dengan betul-betul bagus, pasti hilang. Karena saya udah banyak kesaksian, Pak. Jangankan prostat cancer beres pakai nama. Ini betul. Oke, siap. Ditunggu namanya ya Pak Daryana ya. Nih dari Kak Okta. Malam Pak, izin bertanya, sudah punya nama baru menempel dan kadang ketuker di dunia nyata. Ah, ini menarik ya. Terus loading banget untuk menyebut nama lama kita. Jadi butuh effort menyebut nama sendiri. Apa malah jadi kita memaksa mengingat nama lama kita ya Pak? Ya kan emang di momen-momen tertentu mau nggak mau misalkan secara administrasi kita harus nyebut nama lama ya. Itu gimana Pak Jenta? Itu kalau kita udah lupa nama lama itu udah mulai bagus sebetulnya, bro. Bu Okta ya. Bu Okta ini kalau udah lupa nama lama itu udah bagus itu. Berarti nama lama sudah mulai mengerti gitu untuk harus saya mundur gitu sebetulnya. Udah bagus sih sebetulnya itu. Iya, Jadi nama baru udah mulai bekerja lebih maksimal. Itu nggak masalah sebenarnya. Itu justru bagus gitu. Kan memang itu tujuannya agar kita lupa nama lama sebenarnya. Tuh. Jadi berarti nama nama barunya sudah mulai merasuk ke dalam tubuh. Jadi sudah mulai ingat apa ya, nyantol lah gitu. iya. Dan kalau emang nama lama dibutuhkan dan kita perlu ingat ya, ya nggak apa-apa juga ya Pak Jendra ya. Misalkan buat Iya, di bank atau di kantor lah gitu. iya, iya nggak apa-apa orang sama kayak saya kan rekening itu masih nama-nama, ya kan, biarin aja. Kayak saya nama lama saya udah mulai lupa. Bukannya lupa ya, kayak blur gitu loh. Nah itu bagus Udah itu. udah udah blur gitu kayak mau nulis aja kayak nggak enak banget nih nulisnya gitu. Bukan ini nih, saya tuh bukan ini gitu kayak. Nah itu sudah Iya. bagus Ini itu Bu. menarik. Bagus nih Kak Okta. Oke, terus dari Pak Daniel ya. Betul juga Pak Nah itu kan Jendra, sejak ganti nama yang dirasakan jadi tidak mudah responsif. Semua jadi biasa saja. nah, Mantap Pak Daniel. Sudah langsung itulah makanya merasakan. Hmm. target itu sebetulnya dalam dunia energi nggak ada target tuh nggak ada. Dunia emosi ada target. Eh, karena target itu kan emosi, emosi kita yang Iya, untuk sesuatu gitu. iya, iya, iya. Entah kebanggaan lah, entah apalah. Tapi begitu Anda punya nama bagus, kayak besok ngapain ya? Ya udah, nikmati aja gitu. Tapi nik, bedanya dulu Anda ngomong nikmati aja dengan sekarang Anda ngomong nikmati itu beda hasilnya. Pada saat sekarang Anda ngomong nikmati aja, energinya udah selaras. Jadi dia itu kerja sendiri nanti nyari. Gini gitu. Bedanya nama, saya contohin gini aja. Anda itu kayak punya eh, perusahaan yang sudah go public kalau punya nama baru. Pernah nggak teman-teman lihat yang punya BCA itu buka toko, buka buka toko lagi, buka bank BCA pernah nggak? Yang punya BCA buka bank BCA pernah nggak? Nggak bakalan pernah orang gitu.
jam 10 pagi masih di mana gitu kan. Ya gitu. Santai aja, Hmm. bro. Gitu dia yang punya BCA, duitnya masuk terus kan. Nah gitu bedanya. Kalau lama-lama Anda karyawan BCA gitu. Jadi harus target. Ya kan? Kalau ownernya mah nggak, santai aja. Yang target itu direktur itu target ya. Owner mah yang berapa bro? Gimana nih? Oh bagus, bagus. Gitu ya paling. Nah itu bedanya. Jadi gitu ya. Jadi Ya, kalau sekarang kalau nama baru Anda sudah masuk itu Anda jadi owner, bukan jadi pegawai. iya. Kalau udah tidak responsif itu tanda-tanda nama mulai masuk sebenarnya Pak Jendra ya. Kayak udah lebih santai gitu, Lebih kalem. lebih Kayak kalem. kemarin siapa yang kita ini tuh yang Zoom itu bro, yang Pak siapa ya, Pak Endra, yang Pak Hendra ya, Pak Hendra ya yang Pak Endra ada di sini. galak itu katanya dulu, terus Pak Ah, Hendra ya, ya, bener ya? ya. Oh, Pak Erik gitu. Pak Pak Erik Erik ya, juga. Ya Pak Erik itu gitu. Jadi dulu kalau saya ketemu galak. orang tuh ke karyawan ke bawahan berantem, bawahnya pengen bener-bener tonjok-tonjokan gitu kan. Oh, oh. Sekarang udah santai Tapi sekarang gitu. udah biasa aja. Ada nggak ya Pak Erik di sini? Pak Erik, oh lagi nggak ada. Seru, seru, seru. Oke. Nah ini gitu ya Pak Daniel ya. Mantap, mantap Pak Daniel lanjutin terapinya. eh Kalau ada pertanyaan bisa tanya Bu Ayumi aja tuh Pak Daniel ya. Lalu ini Bu Karuna ya. Yang tadi membuatkan namanya itu ternyata gini Pak Jendra. Kan kan tadi kita tanya Beda namanya itu siapa yang buatin Lala, namanya. Hah? Lala sama Karuna itu beda. Lala Gambarnya itu dong sama. Lala sama orangnya Pak, sama-sama. Oh sama orang. Lala itu Lala itu buku Mala nama lamanya, panggilannya Cilala. Oh, Iya, siap, 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 sama siap. ini sama. Tapi kok iya ya ada dua akun nih. Ini masih nama lama ini. Jadi yang buatin namanya itu dia kurang tahu siapa karena temen yang membuatkan ke orang lain. Nah ini lebih rentetan energinya lebih banyak lagi. Temen yang Iya, membuatkan nama ke orang lainnya ini namanya gimana? ya betul betul. Ya Ini lebih lebih estafet lagi itu kan. lebih panjang lagi ini. Aduh. Mm. Terus dari Bu Monica gini Pak Jendra. Halo Pak Jendra, saya baru pertama kali mendalami HCN. Mau nanya kenapa kebanyakan nama setelah diubah pakai nama Sanskerta. Lalu kenapa nama awal dua kata menjadi tiga kata? Terima kasih. Berarti baru pertama ikut ya Bu Monica ya. Ya, Karena udah pernah saya jelasin. udah cek nama juga. Tapi dia Jadi mau gini mungkin Bu mau tahu dari Monica, Pak Jendra langsung. ya saya jelasin lagi bahwa kenapa saya pakai Sanskerta. Karena Sanskerta adalah ibu dari bahasa-bahasa yang ada sekarang. Jadi daripada saya pakai anak-anaknya, mending saya pakai ibunya gitu. Sumbernya lah istilahnya Sanskerta itu. Dan banyak banget Sanskerta, bahasa Sanskerta yang arti dan energinya itu bagus gitu. Banyak banget. Lebih gampang nyarinya dan dia lebih pure, lebih murni energinya gitu. Karena tidak perlu diutak-atik aja dia udah bagus gitu kan. Enak kita pakainya. Itu alasannya. Dan semua bahasa di dunia, the mother of the language itu adalah Sanskrit gitu. Oh, itu penelitian kata saya sih. Ya ada sih bahasa bahasa yang lebih kuno lagi kayak bahasa suku Inka ada sih memang cuma tidak bahasa modern maksudnya. Nah, itu. Terus kenapa nama awal dua kata menjadi tiga kata? Gini gini. Eh, nama yang pondasinya bagus itu adalah 3 sampai 4 kata. Nah, itu yang bagus. Itulah kenapa kalau kita perhatikan nama Chinese itu pasti 3 kata. Ya kalau kita sadar nggak sadar ya. Nama Chinese itu biasa 3 kata. Nah, sebetulnya orang-orang Chinese itu paham konsep kenapa 3 kata gitu. Kalau kalau dalam konsep keagamaan biasanya tiga itu identik gitu dengan sesuatu gitu. Kayak kayak di Bali misalnya atau di Hindu Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa misalnya gitu.
Trihita Kerana gitu. Banyak konsep tri. Dan memang karena konsep tiga ini memang memang sudah konsep kuno gitu lah intinya. Nah, kalau empat biasanya juga sama. Empat itu untuk stabilitas. Jadi kalau misalnya default maksudnya default itu tanpa ada requestan apapun, saya akan buatkan biasanya 3 sampai 4 kata itu sudah standar HCM sebetulnya. Itu ya, kecuali nama-nama Bali, misalnya nama Bali itu banyak 5 gitu. Jadi 6, 7, 8 gitu. Itu udah semakin tinggi, semakin panjang itu semakin eh, kacau sebetulnya. Tapi kalau panjang bagus ya apa sih? Udah panjang, jelek lagi gitu kan. Itu yang bikin tambah parah. Itu ya Bu Moni. Tapi nggak, Oh, maksudnya gini, nggak harus Sanskerta juga kalau misalnya. Jangan yang nanti, "Oh, itu saya harus Sanskerta." Nggak harus ini. Kalau saya tetap bebas. Anda request aja mau bahas apa gitu. Bahkan kalau bahasa itu juga bisa tuh. Chinese gitu. Pernah saya bikin bahasa Chinese. Bahasa, bukan hurufnya ya, tapi Li misalnya gitu apa gitu. Bisa, bisa. oke. Cuma bukan. Kalau pertanyaannya kenapa pakai Sanskerta, karena Sanskerta terbaik. Udah. Ya, siap. Terima kasih Pak Jendra. Begitu ya Bu Monika ya. Lalu ada Bu Diah ya Pak Jendra. Menarik nih. Saya bacain ya. Beberapa tahun yang lalu, anak saya pernah mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidup dan menemui guru spiritualnya. Setelah diadakan acara ritual dan meninggalkan kebiasaan lama, kata guru spiritual sudah aman. Yang saya tanyakan, apakah mungkin pikiran untuk mengakhiri hidup itu muncul lagi, Pak, tanpa harus ubah nama? Terima kasih. Nah, ini yang seperti kemarin juga kan. Kalau bisa nggak kita merubah hidup tanpa rubah nama? Jawabannya bisa kan. Ini sudah terjadi. Dengan ketemu guru spiritual akhirnya Putri ya, Putri apa Putri sih? Anaknya Bu dia lah, nggak Putra jadi atau Putri. putri, Tapi Bu dia? Ah, tapi silakan. ya kalau ditanya, ya selama guru spiritualnya bisa membantu itu, mengamankan itu ya aman-aman aja Bu. Tapi seandainya guru spiritualnya udah almarhum atau apa, atau udah tidak lagi berguru ke sana, ya muncul lagi pasti. Itu selama dia punya identitas itu dia akan muncul. Gitu. Muncul pasti muncul. Itu udah sering, saya sudah sering menemukan kasus yang modelan seperti itu. Gitu. Jadi muncul lagi nanti, nah pas muncul ini bisa jadi sangat apa ya, sangat parah gitu. Oke, thank you Gitu Pak ya, Bu. Jendra. Putrinya ternyata Pak, anak perempuan. Oh, Putri ya. Iya. Sebaiknya diubah. Jadi Mm-mm. guru spiritualnya masih aja, nah dia diubah. Itu lebih aman kalau menurut saya. Gitu. Itu kan sama Iya, kayak saya juga kan. Apakah saya masih meditasi? Jawabannya iya. Gitu. Saya tidak begitu ubah nama apakah stop meditasi? Enggak, saya tetap meditasi gitu. Tapi fungsi meditasi saya berbeda. Kalau dulu tuh fungsinya untuk membereskan energi gitu meditasinya kan. Kalau sekarang meditasi untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi gitu. Bedanya itu fungsi meditasinya. ya, iya. Oke, thank you Bu. Terima kasih Pak Jendra ya. Begitu ya Ya, Bu ya. Diah ya. Selama guru Itu spiritualnya intinya. masih mendampingi sih bagus. Oke, Tapi kalau bagus, guru bagus. spiritualnya sudah almarhum, nah itu yang repot nanti. Karena identitasnya masih ada. Lalu Bu Monika tanya, Pak Jendra, apakah mengubah nama juga mengubah tanda tangan? Dan apakah nama baru bisa membuat kita terpisah dari keluarga karena udah nggak selaras dengan versi kita yang baru? Terima kasih. Apakah nama baru bisa membuat kita bisa keluar? Oke. Apakah mengubah tanda tangan? Jawabannya tidak. Tidak usah juga. Saya juga tidak merubah tanda tangan. Karena tanda tangan itu sebetulnya lapisan luar dari vibrasi itu sendiri.
Jadi nggak kapan sih teman-teman pakai tanda tangan kan jarang-jarang. Kecuali kalian direktur gitu, tiap hari tanda tangan mungkin. Tapi kan kalau yang kita normal-normal kapan sih tanda tangan? Sehari belum tentu kan. Nah, eh, apakah nama baru bisa membuat kita terpisah? Bisa jawabannya. Soalnya pernah juga terjadi. Kalau misalnya nama nama keluarga lainnya saking jeleknya gitu, geter gitu, ya geter, ya kita jadi nggak nyaman aja terus kita pergi gitu. Bisa, bisa, bisa. Jadi eh, bisa membuat itu terjadi. Iya. Dan berpisahnya pasti dengan kesadaran lah ya, nggak Iya, asal-asalan lah. Jadi kayak gitu. betul. Oke, lalu dari iya Bu Karuna ya. Bu Karuna nih ada orang yang sudah rubah nama HCN level 2 tapi masih banyak masalah. Konsul ke saya dan aku cek ternyata dia masih banyak mental block dan maunya segala sesuatu instan berubah. Nah, jadi harus banyak melepas mental blocknya dan pola pikirnya. Nah, aku bilang harus percaya dengan nama barunya dari HCN dan tetap ikuti terapinya sampai selesai. Nah, ya betul ya. Jadi Bu Karuna ini sering terima klien gitu juga ya Pak Jendra. Jadi ya namanya Bu Hmm. Karuna ini bisa energi healing, jadi banyak yang datang ke dia dan salah satunya mungkin ketemu orang yang ubah nama ke level 2 gitu. Dan eh, segala sesuatu mau instan berubah itu yang membuat hambatan ya sebenarnya dalam terapi ya Pak Jendra. Apa atau gimana Pak Jendra? Gini, ACN itu kan sebenarnya menggaransi orang pasti berubah ya. Hmm. Kalau kalau dia lakukan dengan benar. Yang kayak gini ini pasti stop di tengah jalan. Udah saya pastikan itu. Entah dia entah dia gimana dia stop atau dia salah tulis segala macam sehingga dia tidak berubah gitu. Itu yang biasanya terjadi. Makanya kalau ada yang konsul ke saya bilang, Pak, saya kok udah terapi nama tapi tidak berubah. Saya tanya apa pasti. Coba kirimkan nama barunya ke saya. Pasti saya bilang gitu. Karena biasanya dia pasti salah di situ gitu. Entah penulisannya lah salah, entah spasi yang harusnya tidak spasi dispasikan gitu. Biasanya ada. Dan begitu dicek pasti beda lagi namanya. Nah, terus kalau itu yang diterapi, apa yang terjadi? Ya berubah dong, nggak itu tujuannya. Itulah kenapa eh, kalau saya kirim kan gambar kan bro ya, gambar itu, Gambar ya, betul. gambar, gambar itu biar nggak salah sebetulnya, karena itu gambar, jadi gambar itu udah nggak pasti salah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Bu Karuna ketemu orangnya betul itu jawabannya. Terima kasih sudah menjawab seperti itu. Karena memang bukan mental block, tapi memang dianya aja gitu. Dianya aja mungkin pingin instan gitu. Betul, kalau misalnya mau diterapi, bisa diterapi pakai hipnosis atau pakai energi bisa, Bu. Nah, Iya. gitu. Hmm. Jadi itu, Oke. itu sering kok saya ketemu kasus itu berapa kali. Cuma habis itu biasanya saya bilang ini, coba ulang sekali lagi terapinya, lakukan dengan benar. Pokoknya Bapak kalau sekali lagi gagal gitu dengan nama yang benar, saya ganti dah duitnya 2 kali lipat, saya bilang sampai gitu. Itu, terus akhirnya begitu ngulang, oh ya Pak, saya berubah gitu. Ya, kan bener kan ya. Untungnya nggak Iya. taruhannya dua, dua ini ya, dua sisi ya. Kalau berubah Bapak bayar lagi. Padahal itu taruhannya nggak adil. Kadang juga ada yang ini ya Pak Jendra. Ternyata pas dicek, eh, iya Pak, saya nulis sambil nonton TV. Waduh. Nah, ya itu kemarin ada gitu. Aduh. Saya nulis sambil nonton TV biar nggak bosen. Aduh, saya udah ya kok gitu. Atau saya nulis tapi dicicil setengah pagi setengah malam. Waduh, itu Eh, juga jangan ya. Atau iya, dicicil apa? Saya sambil saya nyapu dulu, ada gitu nyambung lagi kayak nulis. Itu ya, terapi nama kayak kredit dicicil. iya nggak bisa kayak gitu. Terus ada juga yang sambil nonton YouTube atau sambil denger musik yang ada vokalnya ya itu juga nggak bisa ya Pak Jendra ya. Kalau mau Iya, ya. musik instrumental gitu yang musik aja. Atau Kalau musik musik kan lagu hmm, HCN itu boleh masih karena kan memang khusus lagu untuk dia ya sendiri.
Iya, iya. Katanya udah Lagu namanya nama dia ya, lagu sendiri. nama. Lagu nama ya. Iya, ya, ya, gitu. Jadi Jadi sebenarnya jadi banyak, untuk ya silakan Pak. banyak banyak kasus gitu kan. Mm-mm. Ya, Makanya saya sering justru berapa kali saya bilang ya bahwa terapi nama itu luangkanlah waktu Anda gitu. Fokus ke terapi nama. Nggak lama kok. Nggak sampai 10 tahun terapi nama itu nggak sampai. Nggak sampai. Paling setahun. 300 hari kan. 300 hari kan. Nggak sampai setahun. 10 bulan iya, lebih. Nggak masih. Ya udah fokus aja. Bila perlu wah pokoknya nggak mau tahu mati-matian gitu loh. Fokus. Anggaplah. Anggap, anggaplah Anda dikasih target sama bos gitu. Suruh menyelesaikan ini 300 hari, kalau nggak Anda ditembak mati gitu misalnya gitu ya. Bisa. Pokoknya apapun yang terjadi itu Anda lakukan gitu. Dan iya, nanti Anda akan nikmati hasil yang sangat luar biasa, yang 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 tidak bisa Anda bayangkan hasilnya gitu. Dan di situ harusnya bilang, wah, memang benar. Itu contoh kayak yang saya sering kasih testimoni itu. Ibu-ibu itu, apakah 442 itu bagi dia mahal? Kalau saya satunya, dia pasti bilang, wah Pak, murah banget itu. Kalau saya disuruh bayar 10 kali lipat dari itu juga saya mau. Kalau saya bisa tahu sekarang ini saya mendapatkan kehidupan seperti ini dengan uang yang banyak, dengan kesehatan, dengan bisnis yang kayak gini, saya mau dibayar 10 kali lipat juga saya mau gitu. Gitu. Jadi kayak apa ya? Ya karena gini, dalam banyak orang yang tahu HCN itu dia tidak bisa melihat the big picture dari HCN itu sendiri gitu. Kalau saya sih bisa, karena saya kan yang menemukan HCN. Bro Prabu sekarang harusnya sudah bisa gitu, karena kan udah lama. Jadi udah bisa lihat. Big picture itu lah di depan Anda itu kayak gini loh. Jadi begitu HCN, gitu. Misalnya film HCN. Jadi belakangnya udah kayak, wes, kayak tampilan Mas, uang, itu kesehatan gitu, udah tampilannya. Tinggal datang ujuk-ujuk ke situ aja gitu. Seperti itu. Nah mungkin yang belum bisa lihat tuh cuma lihatnya HCN gitu, ada HCN level 2 sekian gitu. Itu cuma syarat masuk gerbang, kayak tiket gitu loh, teman-teman ya. Tiket, jadi level 2 itu tiket Anda untuk masuk taman, yang Anda bisa ambil semuanya nanti di taman itu gitu. Tapi Anda nggak dikasih lihat dalam tamannya, cuma dikasih gerbang itu ada logo HCN level 2 gitu. Jadi di dalamnya ada apa Pak? Wah, rahasia. Jadi si si Bro Prabu nggak bilang dalamnya ada apa Pak? Nggak ada apa-apa. Pokoknya rahasia. Mau nggak? Ini nggak? Apa sekarang Bro? Mystery box. Mystery box. Mystery box blind nih. box. Blind box gitu. Gitu begitu Anda masuk, wah ternyata gini, ambil ambil ambil. Iya ternyata dapatnya. Gitu. Terus pas keluar ditanya, gimana Pak? Eh, 4.200.000, 442 mahal nggak? Wah murah Pak ini. Dalam saya dapat BMW ternyata, atau dapat Lamborghini gitu. Iya gitu ya kalau jadi makanya fokus terapi ya. Big picture-nya mungkin Anda belum lihat saat ini, tapi bagi orang-orang yang sudah dapatkan manfaatnya seperti testimoni-testimoni yang sudah ada itu, mereka di situ pasti akan bilang itu, wah kalau tahu dari dulu seperti ini Pak, kenapa nggak dari dulu saya ubah nama, pasti gitu selalu gitu Oke. ya. Terima kasih Pak Jendra. Pas jam 9 malam di Jakarta. Di Ya, sana udah jam 10 berarti ya. Terima kasih Pak Jendra ya. Sudah ya, kita bisa belajar hari ini tentang nama. Sama tentang tadi keturunan juga ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau cek nama, langsung saja bisa WA saya. Itu bisa seperti biasa bisa nama siapapun yang bisa dicek, nama karyawan juga bisa kalau mau ngecek ya. Terima kasih Pak Jendra, terima kasih teman-teman semua. oke, Kita terima akan kasih. ketemu lagi nanti Terima setiap kasih hari teman-teman Senin ya, semua ya, kita sampai ada jumpa webinar. Terima Senin. kasih, selamat Terima kasih. malam. End meeting ya.